Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan kita di pagi hari ini masih melanjutkan tentang seputar surga dan neraka. Babu maja'a fi aksari ahli jannah wa aksari ahli nar. Bab ini menjelaskan tentang yang paling banyak penghuni surga dan siapa yang paling banyak penghuni neraka. Hadis tentang ini sudah sering kita dengarkan, khususnya hadis berkaitan dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW saat beliau jalan-jalan healingnya ke surga dan ke neraka. Masya Allah ya. Melihat bagaimana surga, bagaimana neraka, tempat balasan di dunia selama kita mengembara. Sebenarnya harusnya kita, kalau dulunya adalah nenek moyang kita adalah penghuni surga, harusnya kita kembali ke surga ya. Dulu kita orang Jembat merantau ke Bandung, hanya punya suami atau istri orang Bandung gitu. Suatu ketika kita pulang, harusnya pulangnya ke Jembat gitu. Jangan kemana-mana. Tapi kan ternyata tidak seperti itu. Nah, kadang orang di dunia tidak pulang ke kampung halamannya. Rasul lahir di Mekah, meninggalnya di Madinah. Ya, tidak. Makanya tempat juga tidak semua orang yang, karena dulu nenek moyangnya dari surga, Nabi Adam dan Siti Hawa, terus kembalinya ternyata tidak semuanya ke surga. Justru sebagian besar pulangnya ke neraka. Sebagian besar pulangnya ke neraka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang pulang ke neraka. Amin. Walaupun sekedar icip-icip, tidak ya. Icip itu nasaan gitu maksudnya. Jangan sampai ya, nauzubillah summa nauzubillah. Kalau di dunia sih ngasaan makanan enak. Kalau di dunia ngasaan tengenah tetap tidak ada. Baik, mari kita dengarkan bagaimana Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala memberikan kepada kita penjelasan tentang surga dan neraka dan siapa yang terbanyak penghuninya di surga dan di neraka. Diawali dengan hadis riwayat Muslim sahih dari Usamah bin Zaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu ala babil jannati fa idza amatan man dakhalaha al-masakin." Kata Nabi, aku berdiri di depan pintu surga. Fa idza, saat itu amatan, secara umum kulihat, man dakhalaha al-masakin, orang yang ada di dalamnya adalah orang miskin. Ini hadis sahih. Dan banyak kisah-kisah sahih tentang bahwa penghuni surga itu banyaknya orang miskin. Makanya Rasul juga dalam doanya yang sudah kita lalui itu minta dijadikan orang miskin dan bersama orang-orang miskin. Cuma memang secara hidup kita akan berat gitu ketika ittiba kepada Rasul dalam sisi itu gitu maksudnya. Dan memang tidak diwajibkan juga, tidak harus mengikuti semua dalam hal-hal yang ilmiah. Sebenarnya ilmiah kalau dijelaskan Islamiyah gitu, seperti takdir kita kayak miskin. Jadi takdir Allah yang tidak berkaitan dengan surga dan neraka itu Allah yang menetapkan. Orang kalau ditanya ku Allah hayang beunghar hayang miskin, pasti hayang beunghar, seperti hayang beunghar. Dasarnya beunghar. Mau hayang miskin. Nah, makanya itu kalau kita boga kahayang ditentukan ku Allah itu. Sebenarnya fungsi akalnya sedikit berperan dalam memerankan menjadi orang beunghar dan orang miskin. Itu sudah tentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamnahu
Nahnu qasamna ma'isyatahum. Kami, kata Allah, yang membagikan rezeki. Ikhtiar kita di dunia. Jadi jangan orang lepas kendali ngomong, saya itu kaya karena saya berjuang dari kecil. Perjuangan saya. Misalkan saya pejabat kamari digeruduk. Saya berjuang dari kecil, dari miskin saya, dari tukang cuci, dari parkiran segala macam, dari jadi ojol saya gitu. Ya, itu hanya ikhtiar yang Allah tetapkan untuk mengiringi takdir Allah, itu maksudnya. Apapun kejadiannya, kalau Allah sudah menetapkan dia akan kaya, dia akan kaya dengan jalan apapun. Kita berjuang mati-matian ingin kaya, kalau takdir Allahnya bukan orang kaya, di Lauhul Mahfuznya tidak akan kaya-kaya. Kita seperti itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu. Plus minusnya adalah rizki ada dengan Allah, dengan melihat ketakwaan kita, ya, kemaksiatan kita dikurangi rizki kita. Plus minus itu berkurang dan bertambah. Tapi secara hak Allah yang menentukan kita ini akan jadi kaya atau jadi miskin, atau menentukan. Kalaupun ada pilihan, itu pilihan seseorang dan berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan. Karena tidak ada yang merubah qada takdir kecuali doa. La yaruddul qada'a illa bidu'a. Tidak akan ada yang merubah takdir qada kecuali doa. Nah, Rasul berdoanya jadi orang miskin, hidupnya pun mengikuti doanya beliau. Itu. Tapi sahabat tidak semuanya mengikuti beliau dalam hal itu. Banyak yang kaya raya, walaupun tidak berhenti dari kaya titik, tidak kaya koma, dan mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan umat. Itu jadi nggak koma kaya titik sih banyak kita temukan kaya titik si anu. Tapi tekarasa tuh orang umat tekarasa harta. Gitu. Kan itu mubazir ya, harta itu yang dikoreksi oleh para pejabat. Ya, tahu lah kan hiji mobil nata. Jadi yang di majelis. Ya, jam tangan ge Pak. Jam tanganna ka urang kan hiji. Atau tasna tas branded na ka urang kan hiji. Jadi ya majelis, Masya Allah. Jadi semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ikhtiar meraih apapun yang kita inginkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Kuntu ala babil jannah fa idan amatan man dakhalaha al masakin. Wa kuntu ala babin nar fa idan amatan man dakhalaha an nisa. Masya Allah. Dan aku berdiri di depan pintu neraka, saat itulah aku melihat mayoritas penghuninya adalah wanita, ibu-ibu. Alhamdulillah laki saya. Ibu-ibu jangan tiba-tiba ingin jadi laki-laki ya mendengar hadis ini. Jangan menyesali takdir, termasuk takdir yang tidak akan dihisab. Kita laki-laki atau perempuan nggak dihisab. Sama seperti hidup orang teh mancung sampai pesek, mau dihisab kita moal. Bisa nolak ya, moal. Tentukan ke Allah Subhanahu wa taala. Masuk kaya miskin juga tidak akan dihisab kaya miskinnya, tapi mensikapi kekayaan dan kemiskinan itu yang dihisab. Itu bukan sekedar kaya kita dihisab, bukan sekedar miskin dan dihisab, tapi kekayaan itu disimpan apa dikeluarkan. Itu yang akan dihisab. Ketika disimpan, itu dihisab. Dihisabnya karena disimpannya, bukan karena kayanya. Karena disimpannya. Yang disimpan itu yang akan dihisab. Yang digunakan tidak. Dalam artian tidak itu artinya tidak memberatkan kita. Karena itu bagian dari hidup kita. Dinafkahkan, menafkahi kita supaya hidup. Bagian dari mempertahankan nyawa dan lain-lain. Itu hadis pertama dari Imam Muslim. Ya. Yang kedua dari Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas. Wa ra'aitun nara falam ara manzaran kal yaumi qattu wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Aku melihat neraka dan aku tidak pernah melihat pemandangan ini sama sekali sebelumnya, kata Rasul. Lam ara manzaran kal yaum. Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti ini
qattu sama sekali sebelumnya. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Sahabat nanya mendengar hadis ini. Qalu bima ya Rasulullah? Karena apa ya Rasulullah? Wanita itu banyak di neraka. Qala bikufrihinna, karena mereka kufur. Ya, karena menceritakan kurang ibu-ibu ya. Ibu-ibu teh mana? Umi ya teh mana? Hati-hati. Bikufrihinna, sabda Rasul ini bukan lain tiap. Bikufrihinna qila ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasul? Qala yakfurna ma'asyir, mereka kufur kepada suami mereka. Ini kufur kepada suami mereka. Ma'asyir, Masya Allah ya, luar biasa. Pertama itu, jadi sebagian besar dosa wanita kenapa ada di neraka? Yang pertama adalah kufur kepada suami. Yang kedua, wayak furnal ihsan, mereka mengkufuri kebaikannya, terutama kufur kepada kebaikan suami. Digambarkan oleh Rasul dalam hadis ini, dijelaskan supaya paham. Lau ahsanta ila ihdahunna adzahra kullahu, kalau kamu laki-laki berbuat baik ihdahunna kepada salah seorang dari wanita, adzahra kullahu, sepanjang tahun berbuat baik, summa ra'at, kemudian wanita itu melihat minka darimu, matakrahu, apa yang kamu benci, qalat, wanita akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Gampang mau pohokeun kealusan salaki. Makanya ini zaman luar biasa. Arab Saudi juga sudah terdobrak tuh kehormatan wanita sejak Muhammad bin Salman jadi putra mahkota kerajaan Arab Saudi. Dia berbuka lebar. Ada tempat di Arab itu, tempat yang dulu ditutup oleh Nabi dalam hadis dikatakan sebagai tempat terlaknat, karena tempatnya setan di situ. Dibuka sekarang di Arab Saudi jadi tempat konser musik. Luar biasa. Sekarang wanita boleh nyetir mobil sendiri tanpa mahram, boleh keluar rumah pakaiannya juga lebih pudar dari kita. Mana para henol kan orang Arab pakai ono. Masya Allah. Akhir zaman sudah terdobrak. Jadi dosa wanita itu kenapa banyak di neraka? Satu, kufur pada suami. Dua, kufur kepada kebaikan. Itu konsep umum sebenarnya yang kemarin saya jelaskan. Jangan mudah melupakan kebaikan orang. Ini penyakit kronis. Kita dapat 1000 kebaikan dari seseorang. Satu perbuatan buruk merusak 1000 kebaikan orang itu. Jangan sampai. Harusnya menghalangi keburukan kita. Kita tahu tetangga kita sudah berbuat baik sama kita. Oh, ketika nolongan ketika ulang kering, ketika dia salah pada kita. Harusnya membuat kita akan meredam emosi kita. Oh, maafkan weh, dia makan baik ke urang. Kita harus lain mah langsung hilang semua kebaikan di mata kita. Banyak orang seperti itu. Ingat dalam waktu kering, bolak-balik mereka imah urang minta obat misalkan. Bolak-balik minjem duit di beli obat. Agar sehat, saat di kesalahan urang langsung pos gunung meletus Tidak ada lagi nilai kebaikan kita di mata dia. Itu orang yang buruk. Nah, wanita seperti itu. Makanya dalam hubungan rumah tangga, kenapa Imam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan dalam kitabnya pernikahan itu adalah persahabatan. Persahabatan itu luar biasa, ikhlas.
persahabatan, bukan syarikat, bukan untung rugi. Makanya ibadah nikah itu ibadah, bukan syarikat tapi sahabat. Terpanjang. Paling ketika mulai qabil tuh itu langsung mulai ibadah tuh. Sampai meninggal itu ibadah. Salatnya paling 10 menit. Jeda. Haji 40 hari selesai. Tapi kalau nikah sepanjang hidup orang nikah. Eta teh ibadah. Dimulai qabil tuh sampai terus. Sampai orang dipisahkan jeung salaki urang jeung pamajikan urang, tetap nilai ibadah. Urang ku ngadoakeun anak. Apalagi tidak sampai nikah lagi misalkan. Itu pilihan hidup. Nanti akan jadi dipasangkan oleh Allah di alam barzakh. Ketika tidak diselingi, kalau wanita diselingi dengan laki-laki lain. Nanti dipilihkan yang paling solid mana buat kamu. Yang paling solid. Kalau laki-laki mah bisa milih semuanya kalau solid. Apalagi nanti di akhirat di surga sepuasnya perempuan bidadari buat laki-laki. Entah iri ibu-ibu. Kurang kena hiji wae. Dalam hubungan pernikahan, kenapa dimulai dengan ibadah? Maka harus ada ilmunya kan dari awal nikah itu. Kalau belum siap ilmunya, khawatir kita. Seumur jagung pernikahannya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun selesai. Gak ada tempatnya. Kecuali memang takdir Allah menetapkan, hanya ada pintu-pintu darurat. Cerai itu pintu darurat. Jangan dibuka kecuali sangat terpaksa emergensi banget baru buka. Cerai. Seorang istri boleh minta cerai karena suaminya jahat, suka mukul, kekerasan, segala macam boleh. Boleh ya, bukan wajib. Wajib cerai enggak boleh. Tapi kalau dia bertahan dengan sabar menahan diri dari kejahatan suaminya, itu lebih baik sebenarnya. Pahalanya lebih besar maksudnya. Punya suami korek kecil dah. Kita di alas kumaha di cekal duitna. Palajak. Ya itu kayak tuh. Suami pelit. Ya alas gitu maksudnya. Maksudnya benar-benar dibatasi banget gitu maksudnya. Isinya terbatas segala macam. Boleh, tapi tidak wajib. Boleh. Maaf ya. Suami impoten, apalagi di awal-awal, boleh istri kan boleh mengajukan. Aku pengen cerai, aku ingin punya anak, misalkan boleh. Itu kekerasan, tidak menafkahi, punya kemampuan bekerja dan tidak bekerja, malas kan tidak, boleh. Boleh ya, sekali lagi saya katakan boleh, bukan wajib. Kita seorang kan kesannya wajib itu. Tapi kalau udah rumah tangga 30 tahun, 40 tahun, tadinya cukup jadi hente, harus saling komunikasi dengan baik. Suami minta dukungan kepada istri, maafkan ayah ya, sekarang kondisinya begini, ayo kita sabar, saling menguatkan, gitu ngobrol. Makanya kenapa Rasul pada Isa itu ngobrol dengan istrinya, dengan istri beliau, ngobrol pada Isa itu sebelum tidur, ngobrol curhat, ngobrol saling cerita. Dalam hadis begitu. Saatnya suami istri bercerita itu pada Isa sebelum tidur, ngobrol di tempat tidur sebelahan, banyak cakap dengannya. Dari pencetan, kalian dari pencetan ke istri itu menjalin hubungan, kekuatan. Istri itu bukan siapa-siapa kita dulunya, dia bukan mahram kita, orang lain dia. Tapi akad nikah itu membuat kita lebih dekat dari orang tua kita. Aurat kita boleh dilihat sama istri dan suami, saking dekatnya. Hanya istri orang terdekat kita setelah kita nikah. Itu luar biasa. Makanya pintu cerai itu benar-benar tutup rapat. Perbaharui yuk komunikasi baik-baik, ngomong ke segala macam. Kalau di awal-awal masih mending terjadi krisis di awal itu. Tapi kalau udah 40 tahun, 50 tahun rumah tangga harus dijaga, pertahankan. Saya sering merasa sih kenapa orang kok ternyata dengan
mungkin imannya lagi turun, gitu, lupa dia emosi segala macam, merasa asal wajar memang lagi udah 40 tahun kok aneh, sudah tidak cocok lagi. Berarti ada egoisme yang muncul di akhir-akhir pernikahan itu, di ujungnya ego kita tadi nanti keras kepala, mingkilan mingkin teu asirahna jadi euras, jadi hese, ya egois tuh malah pakai kapani, usah ngobrol. Tadinya kan suaminya kaya, berkecukupan, tiba-tiba kan proses zaman kan dengan pekerjaannya tiba-tiba kena PHK segala macam. Kan itu bukan keinginan dia, suami kita, bukan. Dukung, harusnya didukung, damping. Sudah 50 tahun, udah anak 3, tiba-tiba suaminya letoy, tidak gerang lagi seperti dulu. Jangan dicela, jangan dijauhi, dipisahin tempat tidurnya, dirangkul suami itu. Ayah sabar ya, mama tos warnet tiba lagi. Ya tak ada yang tilu anak nangis cukup. Dia mah minta cerai. Astagfirullah. Masya Allah. Apa yang anu kitu orang kawin teh? Yang anu kitu hungkul. Kalau di awal-awal begitu sih masih mending boleh mengajukan, karena masih panjang perjalanan rumah tangga kita, karena kebutuhan biologis juga diperhitungkan oleh syariat, bagian dari keharmonisan rumah tangga itu. Boleh diikhtiarkan, berikan obat, ikhtiar, diterapi segala macam supaya kembali semangat suaminya normal kembali. Tapi kalau sudah ikhtiar tidak kembali ya sudah. Agian ke sekolah 40 tahun 50 tahun mah terus waktunya ibadah, waktunya kakayapan wae bal penting ibadah zikir ke Allah, masya Allah. Itu istighfar gitu ya, kalau seperti itu yang terjadi. Yang terbanyak jadi perempuan. Dari Imran bin Husain anna Rasulullah SAW qala inna aqalla sakinail jannati an-nisa. Masih kan hadis ini. Sesungguhnya yang paling sedikit penghuni surga adalah wanita. Kenapa paling sedikit? Tadi loh mana dinatapkan. Jadi di surga seetikan itu. Jadi kita masih punya kuota banyak di surga. Karena wanitanya sedikit. Makanya berjuang sekarang di dunia. Yuk berjuang. Yang paling banyak adalah perjuangannya dalam berbakti kepada suami. Hadis Nabi, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anharodin dakhalatil jannah. Mana saja wanita yang meninggal suaminya ridho masuk surga. Suami. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anharodin dakhalatil jannah. Hadis sahih. Perempuan suaminya ridho meninggal masuk surga. Itu udah jaminan. Yang lainnya mendukung, yang lainnya hanya penguat aja. Kalau suaminya ridho masuk surga. Artinya dia mungkin baik di lingkungan segala macamnya, suaminya ridho masuk surga. Atau hadis yang lain Idza sholatil mar'atu khamsah wa shamat syahra wa hasanat farjaha wa ata'at ala zawjiha qila udhulil jannata min ay abwabi sitti. Bila wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, kehormatannya, taat kepada suaminya, akan dikatakan nanti di akhirat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja kamu inginkan. Masya Allah. Nah ini hadis penggembira buat para wanita. Sholat, puasa, dan syariat yang dilaksanakan, jaga kehormatan. Jangan sensitif ayeuna. Wa hasanat farjaha, menjaga kemaluan, artinya kehormatan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan film-film yang akan dijelaskan, ibar adalah maut, al-hamkul maut. Itu insyaallah.
Sama dengan sepupu juga aku mau sepupu. Karena sepupu kan boleh nikah. Jadi merasa saudara, jadi sepertinya saudara gitu. Padahal bisa muncul tuh cinta apa gitu, syahwat bisa muncul. Hanya dijaga baik-baik. Jangan sampai. Para ulama memberikan penjelasan tambahan. Innama kana nisa aqala sakinal jannah lama yaglibu alaihina minal hawa. Syahwat wanita lebih kuat dari syahwat laki-laki. Terutama apa? Wal mail ila ajili jinatid dunya, terutama syahwat dunia. Makanya yang sebagiannya yang mendorong suami pak-pak neangan duit teu ningali halal haram karena wanita. Ayah seberapa tahun gawe caduana naon, ayo tuh sing kenceng gawena gitu. Kenceng kan gawe. Sikut sana sikut sini. Akhirnya lain-lain masalah. Suami itu kenceng dunia. Makanya kenapa ada kisah di kitab itu Syekh Romli dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Al-Haytami dan Syekh Romli, dua ulama yang berbeda. Syekh Romli kaya raya, Syekh Haytami sederhana. Istrinya sampai tergoda, ingin mendapatkan fasilitas. Suatu ketika dia minta uang kepada Syekh Haytami. Ada dalam kitab diabadikan. Ahli fikih dua-duanya. Kalau sudah disebut ahli fikih, berarti dia beliau itu hafal Quran, hafal ribuan hadis, gitu. Makanya ahli fikih. Kitabnya luar biasa. Syekh Haytami kitab segede gini, saya punya kitabnya. Kitab beliau segede gini. Tentang maksiat yang dilakukan manusia dari A sampai Z. Itu isinya kan minta uang. Oh, aku belum punya uang, nanti aku cari dulu, gitu bahasa kita ya. Cari dulu. Nanti ada duit lah secara orang. Mah minta duit lah, usah ngomong ya mata gitu. Sehatnya menente. Tunggu ya, aku mau kerja dulu. Dia pergi mencari nafkah, cari uang. Sudah dapat kasih. Ini istriku uangnya. Ya, aku mau mandi ke pemandian umum, air panas sekarang pemandian yang tertutup tapi di luar. Langsung dia ke sana. Pas ke sana, pintunya udah ditutup semuanya, udah di-booking semuanya sama istrinya Syekh Romli. Maaf, sudah ditutup. Kenapa ditutup? Semuanya di ini sama istri Syekh Romli dan teman-temannya. Balik lagi dengan kecewa dan bilang ke suaminya, "Hai suamiku, aku tidak bisa mandi di pemandian karena semua tempat kamarnya itu sudah di-booking sama istri Syekh Romli. Kamu orang sholih, waliullah, minta sama Allah rezeki kita diluaskan. Aku ingin jadi orang kaya." Itu bahasa kita. Kamu mau kaya? Ya. Kamu mau uang? Ya. Langsung diajak ke belakang rumahnya. Lalu hampir sebuah sumur dan nimba. Tidak, emas. Nih ambil emasnya, semuanya buat kamu. Aku ceraikan kamu. Jangan suamiku, aku tidak ingin bercerai denganmu. Bolehkah aku minta setengahnya dari emas ini? Tidak. Bolehkah aku minta seperempatnya? Tidak. Bolehkah aku minta sedikit saja? 1-2 mungkin? Tidak. Kamu hanya pilih emas ini atau aku. Sama seperti istri Rasul dalam Al-Quran kan ada. Rasul ya, Rasul menawarkan kepada istri-istrinya, kalau kalian tidak ridho dengan kehidupanku, boleh aku ceraikan kalian, kata Rasul. Akhirnya para istrinya, para mukminin itu sadar, akhirnya milih Rasul. Sama istrinya saya Haytami juga, aku milihmu kalau begitu, aku akan mencoba bersabar. Itu dunia, wanita itu kencang, lebih kencang secara alamiah, lebih kencang wanita daripada laki-laki untuk dunia. Makanya tokoh-tokoh tasawuf sufi juga sedikit wanitanya, banyak laki-laki. Nah ini yang terkenal siapa? Rabi'ah Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita yang kemudian suaminya meninggal, kemudian tidak pernah menikah lagi. Satu riwayat menikah lagi, tapi selalu beliau kalau sebelum ibadah menghampiri suaminya. Wahai suamiku, apakah engkau memerlukan aku malam ini? Tidak, Rasul. Kalau itu aku mau beribadah. Ya beribadah sih. Siapa hari begitu, menawarkan ketika malam hari tiba dia sebelum ibadah menawarkan kepada suaminya. Kamu mau aku layani tidak? Kalau tidak, aku mau ibadah. Itu sampai akhir-akhirnya begitu. Rabi'atul Adawiyah.
Walaupun sedikit ada perbedaan pendapat ulama tentang figur ini. Nah itu ya. Jadi ternyata kita fa'aksarna mu'arradatin anil akhirah bi anfusihinna, lebih banyak wanita yang menentang, menjauhi akhirat ya daripada laki-laki dengan dirinya. Dan lebih susah menjaga wanita, ibu-ibu aurat kesian ibu-ibu ngejaga dibanding si Bali jeung Ustaz Mahfud. Aurat ibu-ibu, jadi cuma dari lutut sampai pusar. Ibu-ibu mah seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kalau ikuti yang jumhurnya, yang masyhur. Tapi kalau ikuti yang lebih hati-hati, semua mukanya aurat kecuali 2 kanon. Itu berbeda pendapat ulama. Itu akan jadi perhitungan kenapa wanita banyak di neraka, karena banyak dosa yang tidak terasa. Gitu. Masya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ada catatan hadis. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan ad-darru 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan setelahku fitnah yang lebih membahayakan kepada laki-laki daripada wanita. Wanita itu fitnah terbesar bagi laki-laki. Ketika belum nikah jadi fitnah, ketika sudah nikah juga jadi fitnah. Makanya harus hati-hati jadi ibu-ibu itu. Kayak seperti pakai minyak wangi, cari minyak wangi yang pekat warnanya, lembut aromanya. Jangan dibalik, jangan pakai aks. 10 km kaki nyium. Yang penting kan langsung sih gitu. Jangan tercium laki-laki dari jarak jauh, tapi terciumnya kalau mendekat gini. Baru dah ambel gitu, sengit. Sakit dekat ambel. Jauh. Mun diangkot hati-hati tah, untuk sengit teuing angkot. Nah, sengit amat. Yang ningali wae tak perempuan eta laki-laki teh sengit amat si ibu ya gitu. Ambreng gitu. Itu kalau ke masjid pakai minyak wangi, Sayyidina Ali menyuruh orang itu supaya pulang, sahabat, sahabiah itu pulang mandi, suruh mandi janabah, seperti melakukan dosa besar, hadas besar gitu maksudnya. Masya Allah, itu hati-hati memang ya. Nah ini mungkin ya hadis-hadis tentang yang terbanyak di surga dan yang terbanyak di neraka. Mudah-mudahan kita termasuk umat jamaah yang terbanyak di surga. Amin ya Allah. Kalau yang wanita mudah-mudahan yang tersedikit di surga